Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 28 SIBGNIK. Mohon izin akan menyampaikan materi terkait dengan perubahan di era disrupsi. Nah, dalam materi pertama kali ini kita mengenal kata dari disrupsi. Nah, apa itu disrupsi? Disrupsi adalah kondisi di mana terjadinya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran atau mendasar ke dalam sistem yang baru, yang mana itu semua disebabkan oleh teknologi. Tentunya banyak hal yang mendasari itu semua. Yang pertama ada penyebab terjadinya perubahan di era disrupsi. Yang kedua, dampak buruk yang terjadi akibat adanya perubahan era disrupsi. Dan yang terakhir, cara menghadapi perubahan di era disrupsi. Mungkin bisa dilanjut. Lanjutkan. Selanjutnya adalah opportunity and challenge of disruptive era. Adanya disruptive era memberikan peluang usaha sekaligus tantangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan manusia. Gempuran di berbagai ranah dan kepungan teknologi yang serba disruptif, mulai dari bidang robotika, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, nanoteknologi, bioteknologi, komputasi kuantum atau quantum computing, Internet of Things, Industrial Internet of Things atau IIoT, teknologi nirkabel generasi kelima atau 5G, percetakan 3D, dan industri kendaraan otomotif penuh atau fully autonomous vehicles. Nah, banyak sekali aspek yang di sekitar kita yang sekarang mengalami perubahan. Sebagai contoh, beberapa startup yang bermunculan maupun berkembang dengan memanfaatkan kecerdasan teknologi. Kita ambil 2 startup di Indonesia, yaitu Alia dan Bridge, yang mendirikan startup berbasis teknologi, di mana Alia bergerak di dunia finance dengan memanfaatkan artificial intelligence, sedangkan Bridge hadir sebagai solusi bisnis yang berbasis ERP dan IoT. Nah, untuk menghadapi tantangan pada era disrupsi ini, perusahaan atau organisasi harus mampu beradaptasi dan cekatan dalam mengambil sebuah keputusan atau hal yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan perusahaan tersebut. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan agar mampu bersaing di era disrupsi ini. Yang pertama, perusahaan harus selalu melakukan inovasi baru yang kreatif untuk menciptakan berbagai produk dan sesuai dengan kebutuhan manusia saat itu. Yang kedua, perusahaan harus memiliki integritas yang tinggi dan komunikasi yang baik dan cepat antar atasan dan bawahan. Ketiga adalah perusahaan harus mampu bersifat fleksibel terhadap perubahan yang terjadi, sehingga mereka akan lebih cepat beradaptasi dan mengambil peluang yang ada. Yang terakhir adalah perusahaan harus mampu berkolaborasi dengan baik dan mendukung pengembangan kompetensi bekerjanya. Ya, selanjutnya yaitu tentang what competition need in the future atau kompetensi apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Di sini ada 5 keterampilan utama yang harus dikuasai di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu digital kompetisi atau kompetensi digital. Kompetensi digital ini dibutuhkan dalam segala aspek pekerjaan, dari mulai komunikasi virtual hingga menyempurnakan rantai nilai tradisional, sehingga benar-benar bisa memahami bahasa digital yang diekspresikan dalam sebuah kode. Yang kedua yaitu analytical and strategic kompetisi, yaitu kompetensi analisis dan strategis. Keterampilan di sini mengacu pada kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, memecahkan sebuah masalah, dan membuat keputusan. Tugas-tugas ini dibentuk dalam sebuah manner sehari-hari
dan penting untuk memajukan tim serta perusahaan yang sedang berkembang. Yang ketiga ada innovative strength atau kekuatan inovatif. Menumbuhkan sebuah pola pikir inovatif sangat mirip dengan mengasah keterampilan baru. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu dipraktikkan dan dijalankan dalam lingkungan yang memungkinkan kegagalan. Ini juga membutuhkan tingkat kreativitas tertentu untuk melihat masalah dan perspektif yang baru. Yang keempat ada sosial kompetisi atau kompetensi sosial. Tuntutan karyawan dan pimpinan dalam sebuah bisnis atau perusahaan beradaptasi dengan berbagai kelompok orang dan mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mereka. Dalam situasi ini juga akan lebih tinggi dari sebelumnya. Kemampuan untuk mendengarkan dan memainkan peran lebih penting dalam hal sebuah komunikasi virtual. Yang kelima yaitu adanya resilience as professional competency atau ketahanan sebagai kompetensi pribadi. Banyak perusahaan akan mengharapkan tingkat stres yang tinggi dalam jangka waktu tertentu atau lebih lama. Setelah penguncian itu dicabut, mereka ingin menghindari kebangkrutan. Maka dari itu, orang atau seseorang karyawan harus mampu bertahan dalam sebuah tekanan dalam jangka waktu tertentu. Lalu, how to build our future competency. Yang pertama, ada 5 cara bagaimana kita memiliki kompetensi di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu willing to learn atau mau belajar. Hal terpenting yang diperlukan untuk mengasah kemampuan soft skill seseorang adalah keinginan untuk belajar. Tanpa adanya keinginan tersebut, seorang individu tidak akan bisa mengembangkan dirinya, sehingga akan stuck pada momen tertentu atau pada level tertentu dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu prioritas with skill to develop atau memprioritaskan keterampilan yang harus dikembangkan. Setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Namun akan ada satu hal yang lebih kuat dan lebih lemah dari soft skill yang lain. Jadi salah satu hal pertama yang harus kita ambil sebelum mengembangkan soft skill adalah memprioritaskan soft skill mana yang harus kita kembangkan. Luangkan waktu lebih untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pada soft skill tertentu. Lalu bandingkan daftar tersebut dengan keterampilan yang paling dibutuhkan dalam karir yang akan datang. Yang ketiga ada ask for feedback atau minta umpan balik. Untuk memahami sejauh mana soft skill yang kita pahami dan kita miliki, akan dibutuhkan sebuah feedback dari teman atau mentor yang ahli pada bidangnya. Dengan meminta feedback atau minta umpan balik dari seseorang, akan menyampaikan kekurangan yang sebelumnya tidak disadari oleh kita. Dengan demikian, individu tersebut akan memperoleh wawasan berharga tentang bidang soft skill yang belum dipahami sebelumnya. Yang keempat ada step outside your comfort zone atau keluar dari zona nyaman yang kalian miliki. Untuk melatih keterampilan interpersonal secara efektif, seseorang perlu untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan masuk ke lingkungan yang baru atau mungkin tidak disukai. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan soft skill dengan menerapkan sedikit tekanan pada bidang tertentu. Dan yang terakhir adalah build lifelong learning mindset atau membangun pola pikir belajar sepanjang hayat. Makna long life learning ini lebih luas lagi, yaitu bahwa pelajaran sepanjang hayat merupakan bentuk kesadaran atas perkembangan zaman yang saat ini selalu berubah dan berkembang dengan cepat. Dan perlu adanya inisiatif yang tinggi untuk terlibat dalam perkembangan tersebut. Dalam artian ikut terlibat dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pribadi, sehingga dapat mencapai kehidupan yang layak dan pribadi yang berkualitas. Long life learning ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap dunia sekitar yang tak terbatas oleh sekat pendidikan formal yang kita miliki dan kita pelajari pada bangku sekolah ataupun perkuliahan. Saya kembalikan ke Mas Rifkat, silakan melanjutkan penutupan untuk materi ini. Baik, terima kasih teman-teman perwakilan dari kelompok 28 SIBG NIK atas presentasi yang sudah disampaikan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan juga berkah untuk semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.